Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai risiko gagal bayar atau telat bayar di 4 aplikasi pinjaman online yang terbesar di Indonesia saat ini nih. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut adalah Kredivo, Kredit Pintar, Akulaku, dan Shopee. Baik itu Shopee Pay atau Shopee Pinjam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bahas terlebih dahulu apakah keempat aplikasi pinjol legal ini ilegal atau legal nih. Sebelum kita masuk ke topik bahasan, kita bahas terlebih dahulu nih, apakah keempat aplikasi ini legal OJK atau ilegal? Yang perlu diingat adalah bahwa keempat aplikasi pinjol ini terdaftar secara resmi di OJK, sehingga mereka adalah layanan pinjaman online yang sah dan legal diakui oleh OJK, bukan ilegal ya. Sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan mengapa mungkin beberapa aplikasi tidak terdaftar di daftar aplikasi pinjaman online. Tetapi keempat aplikasi ini telah diverifikasi sebagai pinjol legal dan sah. Sekarang, jika kalian mengambil pinjaman dari aplikasi yang sudah terdaftar dan terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar, apa saja sih resiko yang kalian akan hadapi? Nah, salah satu resiko yang utama yang harus kalian waspadai adalah kemungkinan kalian akan masuk daftar hitam atau blacklist BI Checking atau masuk slik OJK, yang dimana kalian tidak bisa pinjam lagi di pinjaman-pinjaman online lainnya. Hal ini sudah bukan rahasia umum lagi, dan banyak orang yang sudah tahu tentang konsekuensi blacklist BI Checking atau slik OJK ini. Namun perlu diingat bahwa ini adalah risiko yang paling berat. Dan jika kalian menghadapi penagihan dari debt collector, sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Jadi kalau ada DC lapangan, itu nggak berat. Yang paling berat cuman masuk slik OJK. Di sini kalian memiliki hak hukum dan DC memiliki batasan yang harus diikuti. Sebelumnya, saya sudah membahas mengenai batas-batasan DC dan bagaimana cara menghadapi mereka, si DC ini, secara hukum. Kalian dapat mencari pasal-pasal yang berlaku dan melindungi kalian dari situasi seperti ini. Jadi intinya adalah, jangan takut jika kalian dihadapi atau didatengin oleh DC, baik melalui kunjungan pribadi melalui telepon ataupun datang ke rumah. Yang penting, tetap kooperatif, hindari konfrontasi, dan jangan menghina satu sama lain. DC hanya melakukan pekerjaan untuk menagih hutang, dan jika kalian bekerja sama dengan mereka, masalah itu dapat diselesaikan dengan lebih baik lagi. Pokoknya jangan bikin gaduh lah. Nah, selanjutnya, apakah kalian akan didatengin oleh DC jika keterlambatan pembayaran? Nah, ini tergantung ya pada aplikasi dan jumlah pinjaman online kalian tuh berapa nominalnya. Misalnya, jika kalian berada di luar Jabodetabek, dan jika jumlah pinjaman kalian tidak terlalu besar, kemungkinan tidak akan didatengin oleh DC ini. Namun, ini dapat berbeda tergantung pada situasi kalian ya. Selain itu, jika kalian diancam untuk dibawa ke jalur hukum atau diberitahu bahwa kalian akan dihadapkan pada masalah hukum, sebaiknya kalian tuh nggak perlu khawatir. Ini adalah ancaman palsu dan tidak ada dasar hukum untuk mengatakan bahwa kalian akan dihadapkan pada masalah pidana. Karena masalah hutang piutang ini adalah perdata. Ini adalah upaya untuk menakut-nakuti kalian agar segera membayar. Untuk masalah bunga, perlu diingat ya, bahwa bunga dan denda adalah bagian wajar dari transaksi pinjaman online. Jika kalian terlambat membayar, kalian akan dikenakan denda dan bunga yang mungkin membuat jumlah total yang harus kalian bayar menjadi lebih besar. Namun, jumlah totalnya itu tidak akan melebihi 100% dari jumlah pokok kalian. Nah, selanjutnya resiko terakhirnya sebenarnya tidak seharusnya ada adalah jika kontak-kontak kalian atau teman-teman kalian dihubungi oleh DC alias keluar kondar nih. Nah, ini adalah melanggar aturan OJK, dan OJK melarang DC atau penagihan utang ini dari aplikasi pinjol itu untuk menghubungi kontak-kontak yang tidak terkait dengan masalah utang piutang kalian. Jika hal ini terjadi, kalian itu dapat mengancam untuk melaporkannya, karena tindakan tersebut dapat merugikan dan mempermalukan kalian. Jadi gitu ya teman-teman, resiko yang mungkin kalian hadapi jika terlambat membayar gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, Shopee Pay, yang termasuk pinjol-pinjol besar saat ini di tahun 2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.